Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil dari makalah yang kelompok kami buat, yaitu analisis dan perancangan basis data studi kasus pada rumah sakit. Disusun oleh Muhammad Reza, Fatur Rahman Saleh, Leginda, Nur Hasani, dan Nabila Salsabila. Pendahuluan. Latar belakang. Penggunaan teknologi informasi saat ini sangatlah penting. Hal ini dapat dilihat dari penerapan teknologi informasi khususnya dalam penerapan basis data elektronik atau database yang tidak terbatas dalam bidang perdagangan atau bisnis saja, melainkan juga dalam berbagai bidang lainnya seperti bidang pendidikan e-learning, bidang sosial, social networking, bidang perbankan e-banking, dan juga di bidang kesehatan. Berbagai keuntungan diberikan teknologi informasi khususnya dalam penerapan basis data, yaitu membuat proses pendataan dan penyebaran informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan teknologi ini, membuat teknologi informasi khususnya database banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk ke dalam bidang pelayanan kesehatan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diambil adalah bagaimana menganalisis dan merancang sistem basis data rumah sakit Royal Progress tersebut. Tujuan penulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis basis data mulai dari pendataan pasien, dokter, petugas, dan ruang perawatan. Kemudian, data-data tersebut akan dikumpulkan untuk jadikan sumber atau referensi dalam membuat suatu perancangan basis data. Setelah melakukan analisis basis data, maka dibuatlah suatu perancangan basis data dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu perancangan basis data secara konseptual, kemudian dilanjutkan dengan perancangan basis data secara logis, dan terakhir, perancangan basis data secara fisis. Manfaat. Adapun manfaat dari hasil analisis dan perancangan basis data yang dilakukan adalah untuk dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam hal pendataan pasien dan memberikan solusi perancangan basis data yang mengolah data menjadi suatu kumpulan data yang terhubung dan dapat disimpan secara bersama-sama pada suatu media, sehingga mudah digunakan atau dimanfaatkan kembali. Setelah itu definisi. Rumah sakit adalah tempat yang digunakan untuk memeriksa maupun merawat orang-orang yang sedang sakit. Dalam rumah sakit ini pasti terdapat banyak sekali orang yang memeriksakan kesehatannya setiap hari. Tentunya rumah sakit ini butuh sebuah pengelolaan untuk semua data-data tersebut. Data-data tersebut antara lain data pasien, data dokter, data petugas jaga, data ruang, data pembayaran maupun data pasien yang menjalani rawat inap. Maka dibuatlah sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan data pada rumah sakit. Sistem ini tentunya sudah menggunakan metode komputerisasi, karena dengan penggunaan metode komputerisasi, proses penginputan data, proses pengambilan data maupun proses pengupdate data sangat mudah, cepat dan akurat. Objek yang dipakai 1 petugas, 2 pasien, 3 dokter, 4 ruang. Penentuan entitas 1 petugas menyimpan informasi identitas dari petugas jaga. 2 pasien menyimpan informasi identitas dari pasien. 3 dokter menyimpan informasi identitas dari dokter. 4 ruang menyimpan informasi identitas dari ruang. 5. Rawat inap menyimpan informasi apabila terdapat pasien yang perlu dirawat inap. 6. Pembayaran menyimpan informasi dari administrasi pembayaran pasien. Di sini kita bisa lihat penentuan atribut. 1. Petugas, KD petugas, nama petugas, alamat petugas, jam jaga. 2. Pasien, KD pasien, KD dokter, nama pasien, alamat pasien, tanggal datang, keluhan. 3. Dokter, KD dokter, nama dokter, alamat dokter, spesialisasi dokter. 4. Ruang, KD ruang, nama gedung. 5. Rawat inap, KD rawat inap, nama pasien, KD ruang. 6. Pembayaran, kode pembayaran, KD pasien, tanggal masuk, tanggal keluar, lama masuk.
Ya, di sini kita bisa lihat tabel penentuan relationship. Tabelnya seperti ini. Selanjutnya, hubungan atau relasi. Pertama, petugas melayani pembayaran pasien, tabel utama petugas, tabel kedua pembayaran relationship one to many, atribut penghubung KD petugas dalam kurung FKKD petugas di pembayaran. Kedua, pasien membayar pada tabel pembayaran, tabel utama pasien, tabel kedua pembayaran relationship one to one, atribut penghubung KD pasien dalam kurung FKKD pasien di pembayaran. Ketiga, dokter digunakan untuk pasien. Tabel utama dokter, tabel kedua pasien, relationship one to many, atribut penghubung KD dokter dalam kurung FK nama dokter di pasien. Keempat, pasien melakukan rawat inap. Tabel utama pasien, tabel kedua rawat inap, relationship one to one, atribut penghubung KD pasien dalam kurung FK KD pasien dirawat inap. ERD dan LRS. Di sini kita bisa lihat ini tabel ERD dan ini tabel LRS. Di sini bisa kita lihat gambar codingan, pembuatan dan penggunaan database. Ini gambarnya bisa kita lihat dengan cermat. Dan ini pembuatan tabel dari codingan yang dibuat oleh Fatur. Ini lagi bisa kita lihat. Dan ini daftar semua tabel di sini. Dan ini pengisian data pada tabel. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Kesimpulan, dengan adanya rancangan basis data ini, maka rumah sakit umum dapat mengembangkannya untuk kepentingan operasional perusahaan dan dapat mempermudah pengambilan data. Penutup, demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini, penulis banyak berharap para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya makalah ini, dan penulis makalah di kesempatan berikutnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.